aku sampai mencoba untuk mengakhiri hidup dengan. Aku sering marah pada anakku. Aku mulai main tangan ke anakku. Selamat datang di segmen Psikoaksara, tempat ceritamu didengar dunia. Pada episode kali ini, aku mau bacain cerita yang dikirim oleh Kak Reni dari Cikarang. Hai Kak, aku mau cerita. Awal pernikahan, aku tidak dekat dengan mertua. Apabila ke rumah mertua, aku nggak mau karena kesulitan bahasa. Aku Sunda dan mertuaku Jawa. Saat aku ke rumah mertua pun rasanya tersiksa dan bingung harus berbuat apa di sana. Bahkan seringkali aku sampai mencoba untuk mengakhiri hidup dengan silet, tapi nggak berani karena saking bingungnya. Setelah dituntut untuk punya anak, aku pun hamil 3 bulan setelah pernikahan. Aku pikir dengan punya anak, aku tidak akan tinggal sering di mertua. Tapi nyatanya enggak. Setelah punya anak, mertuaku makin ingin sering bertemu dengan cucunya. Dan aku pun makin bingung. Aku mengurus anak sendiri tanpa bantuan setelah 3 bulan melahirkan di rumah orang tua. Sehari-hari aku jalani seperti biasa. Tapi saat bayiku mulai memasuki fase empasi dan turun dari kasur, aku mulai kewalahan. Aku sering marah pada anakku. Suamiku bekerja dari pagi dan pulang pada udah menjelang maghrib. Saat itu aku jarang dapat bantuan dari suami dalam mengurus anak. Apalagi kadang suami juga lembur saat weekend. Saat anakku berumur 1 tahun, aku mulai main tangan ke anakku. Memukul, mencubit, bahkan melempar anak-anak ke atas kasur. Aku terlalu berekspektasi besar pada anakku untuk bisa mengucapkan sepatah kata. Gak lama setelah anakku yang pertama berumur 1 tahun 6 bulan, aku hamil anak kedua. Anak keduaku dilahirkan dengan sesar. Saat melahirkan di Bandung, anak yang pertama di Jawa, suamiku di Cikarang. Aku melahirkan prematur. Awal anakku lahir, aku tidak mencintainya, karena anakku kecil dan jelek. Aku sering menangis dan gak mau mengurusnya. Setelah 2 bulan melahirkan, aku pun pulang ke Cikarang karena aku merasa nggak betah di Bandung. Tapi saat sudah di Cikarang, aku benar-benar kelelahan. Di sana anakku yang berumur 2 tahun masih suka kencing di mana aja. Aku pun lelah harus mengurus bayi. Saat anak kedua mulai berumur 2 tahun, aku pun jadi suka melakukan kekerasan kepada kedua anakku. Tidak dengan anak pertama, dan semakin abai dengan mereka. Aku menjadi sering main HP doang, dan anak pertama yang bermain dengan adiknya. Setiap anakku melakukan kesalahan atau yang tidak sesuai dengan yang aku mau, aku menjadi marah. Gak jarang mereka selalu kena hukuman, pukul, dan kata-kata kasar dariku. Sampai saat ini, anak pertamaku udah mau berumur 7 tahun, dan anak keduaku 5 tahun. Aku masih belum bisa mengendalikan emosiku. Saat ada masalah dengan suami, aku memilih silent treatment. Sekalinya bicara, aku selalu bilang, aja aku, sambil mengambil pisau. Bila ada masalah, pikiran selalu kemana-mana. Dan berpikir, mungkin lebih baik kalau aku nggak ada.
Sangat ingin menceritakan, entah kenapa selalu tiba-tiba nangis. Alhasil, cerita pun sambil nangis dan tidak karuan. Hai Kak Reni, pertama makasih ya, karena udah berani bercerita di sini. Kalimat-kalimatmu sangat jujur dan sangat manusiawi. Apa yang kamu rasakan sekarang adalah bentuk kelelahan yang begitu dalam. Bukan hanya secara fisik, tapi juga batin, jiwa, dan mental. Yang belum pernah benar-benar mendapat ruang buat istirahat tentunya. Nggak semua orang bahkan berani mengakui bahwa ia kelelahan menjadi ibu. Dan nggak semua orang akan memahami betapa sulitnya menjadi ibu yang juga masih berjuang menjadi dirinya sendiri. Pada dasarnya aku tahu Kak, bahwa kamu nggak jahat. Kamu cuma sedang merasa sangat lelah. Pernikahan yang dimulai dengan rasa asing, perbedaan bahasa, dan beban ekspektasi, semua itu adalah lapisan-lapisan tekanan yang menumpuk. Dan mungkin nggak pernah benar-benar bisa kamu lepaskan. Dari awal, kamu udah merasa tersesat di rumah orang lain. Seenggaknya kamu mungkin merasa seperti itu. Lalu mencoba bertahan dengan harapan. Kalau punya anak, mungkin semuanya akan berubah. Tapi ternyata yang berubah adalah beban di punggungmu. Berubah sih, bertambah, bukan berkurang. Kelelahan yang kamu rasakan bukan cuma karena kurang tidur atau kurang bantuan, tapi karena kamu menyimpan semua luka sendirian. Nggak punya ruang untuk merasa rapuh. Nggak ada yang bilang, ibu juga boleh gagal. Nggak ada yang mendekapmu sambil bilang, kamu boleh nangis, kamu nggak harus kuat terus. Dan saat yang nggak ada juga yang memeluk. Mungkin ini jadi sebuah beban yang sangat-sangat kamu rasa berat. Rasa lelah itu, amarah itu lama-lama menumpuk. Sayangnya, yang paling dekat dan paling kecil yang belum bisa melawan, yaitu anak-anak, jadi sasaran. Kamu tahu nggak, Kak, kenapa kamu merasa bersalah? Karena hatimu masih hidup. Hati yang mati tidak akan merasa bersalah setelah menyakiti. Tapi kamu tahu ini salah. Kamu nggak ingin begini. Kamu nangis setiap kali ingin bicara. Kamu masih ingin dicintai dan mencintai kembali. Tapi mungkin kamu nggak tahu caranya. Karena kamu selalu sibuk buat bertahan hidup. Kak Reni, ada satu hal yang ingin aku katakan. Ibu juga manusia. Dan manusia yang kelelahan bukan butuh dihakimi, tapi dipulihkan. Mungkin sekarang kamu ngerasa seperti monster bagi anak-anak. Monster ya. Tapi tahu nggak? Anak-anak mungkin bukan butuh ibu yang sempurna. Mereka hanya ingin ibu yang mau mencoba terus-menerus untuk menjadi lebih baik. Langkah kecil itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana kok. Kayak misalkan kamu bisa mencoba untuk memulihkan diri sendiri terlebih dahulu. Seenggaknya itu yang bisa dimulai sejak awal. Beberapa hal ini mungkin bisa bermanfaat buat kamu. Yang pertama, coba rutinkan untuk tarik nafas dalam-dalam dan sadari ketika emosi mulai naik. Jadi ketika emosi mulai naik, biasanya tubuh itu tegang. Dengan tarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan pelan-pelan, tubuhnya akan menjadi lebih tahan terhadap emosi yang dirasakan. Tapi itu mungkin hanya bisa menahan saja. Kemudian
Beberapa hal yang mungkin bisa kamu lakukan untuk merilisnya adalah menulis kayak surat emosi kayak gitu, tanpa sensor. Sama atau mirip dengan ketika kamu bercerita kepadaku saat ini. Seperti yang kamu tuliskan. Tulis semua kemarahan, kesedihan, kekecewaan, dan segala macam yang kamu rasakan. Ke dalam buku boleh, ke note HP juga boleh. Bukan buat dibaca orang lain, tapi untuk kamu keluarkan dari isi kepalamu, dari isi hatimu. Dan kemudian coba untuk ketika kamu udah mulai nggak bisa kontrol nih dirimu, pertimbangkan untuk mencari konselor, psikolog, atau psikiater juga boleh. Atau minimal banget coba cari support group ibu-ibu di daerahmu. Mungkin secara online. Sekarang mulai banyak nih support coaching group kayak gitu. Salah satunya ada sih di psikologi untuk kamu bersih-bersih mental, tapi itu lebih umum, nggak cuma ibu aja. Itu untuk proses membersihkan mental. Oke, aku lanjutin. Ini bisa membantu kamu untuk bisa memeluk rasa lelahmu, memeluk lukamu, memeluk ketidaksempurnaanmu, dan kamu bisa membuat dirimu merasa, oh, aku ada yang support. Kemudian, yang mungkin aku bisa sampaikan juga, coba berikan kalimat penyembuhan kepada anak. Meskipun pelan, meskipun kamu juga belum bisa memberikan yang terbaik, tapi seenggaknya coba untuk berikan lebih baik daripada hari kemarin. Mungkin awalnya akan terasa aneh, kaku, dan kayak ini bukan aku yang biasanya. Tapi coba aja mulai dulu. Kita boleh loh, sebagai ibu atau orang tua, itu meminta maaf kepada anak. Misalkan, "Nak, maaf ya, ibu sedang belajar jadi ibu yang baik buat kamu. Maaf kalau ibu belum bisa saat ini, tapi bantu ibu ya untuk bisa menjadi ibu yang baik buat kamu. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman, kamu boleh katakan." Kalimat-kalimat kecil seperti itu bisa menjadi jembatan besar untuk hubunganmu dengan anak. Terakhir, yang sebelum aku akhiri, kamu belum terlambat, Kak. Kamu belum gagal. Kamu hanya belum pernah benar-benar punya ruang buat memulihkan diri. Tapi seenggaknya aku terima kasih kamu sudah bercerita di sini. Kamu mencoba membuka pintu pertama untuk berbagi. Dan aku ingin kamu tahu, kamu dilihat, kamu didengar. Kamu layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Bukan hanya sebagai ibu, tapi sebagai perempuan yang ingin kembali merasakan hidup dengan utuh. Anak-anakmu mungkin belum mengerti kenapa dulu kamu marah, tapi kelak mereka akan mengerti. Ibuku pernah sangat lelah, tapi dia berani bangkit lagi. Dan itu akan menjadi cerita yang sangat indah, seperti kisah yang kamu bagikan. Terima kasih sudah berbagi, kamu nggak sendiri di jalan ini. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kamu mau cerita juga, linknya ada di kolom deskripsi ya. Cheers and see you next.